Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Lemanggaol dengan NIM F1C3212, Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat tabel distribusi menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang kita perlukan untuk membuat sebuah tabel distribusi ini yaitu sebuah data. Untuk jumlah data, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count, lalu blok seluruh data, lalu tekan enter. Nah, jumlah datanya adalah 50. Kemudian untuk nilai terbesar sama dengan max, blok seluruh data, klik enter. Demikian untuk nilai terkecil sama dengan minimum, blok juga seluruh data, klik enter. Untuk interval kelas itu kita menggunakan rumus sama dengan nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil, lalu klik enter. Untuk mencari banyaknya kelas interval, kita gunakan rumus sama dengan 1 ditambah dengan 3,332 dikali dengan logaritma dikali dengan jumlah data. Nah, lalu klik enter. Ini diklik yes aja dan muncul data berbentuk desimal. Kita bulatkan menjadi 7. Untuk mencari panjang interval kelas, kita gunakan rumus sama dengan interval kelas dibagi dengan banyaknya kelas interval. Itu kita gunakan yang sudah dibulatkan, lalu klik enter. Masih koma juga, tetap kita bulatkan menjadi 5 sama dengan, untuk mengukur kelasnya kita bisa menggunakan rumus sama dengan nilai minimum ditambah dengan panjang interval yang dibulatkan juga dikurang dengan 1. Maaf, salah, dikurang dengan 1, lalu klik enter. Hasilnya 45. Kemudian kita akan menyelesaikan tabel distribusinya. Untuk nilai kelas ini kita bisa melihat di banyaknya kelas interval, yaitu berjumlah 7. Jadi kita tulis 7 di sini agar tidak ribet dalam penulisan nomor 11. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Yang pertama, tulis dahulu nomor 1 dan nomor 2. Kemudian blok nomor 1 dan nomor 2 tersebut. Kemudian pergi ke sebelah kiri sampai muncul tanda tambah di bold, lalu tarik sampai ke bawah sampai nomor 7 dan ya. Kemudian untuk mencari nilai interval di sebelah kanan, kita bisa menggunakan rumus sama dengan nilai minimum, lalu klik enter. Di sebelah kirinya menggunakan rumus sama dengan nilai minimum yang di sebelah kanan, kemudian dijumlahkan dengan panjangnya interval yang dibulatkan, kemudian dikurang dengan 1. Oh, salah, dikurang dengan 1. Nah, teman-teman jangan lupa menambahkan lambang dolar di antara panjang intervalnya. Kemudian klik enter. Hasilnya 46. Untuk kelas nomor 2 kita bisa menggunakan rumus sama dengan nilai tepi atas yang ini 46 ditambah dengan 1, lalu klik enter. Nah, ini rumusnya sama saja, jadi kita blok saja semua. Ini juga demikian, blok juga semua. Kemudian untuk frekuensi itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan frekuensi, lalu blok seluruh data, titik koma,
lalu gunakan interval yang sebelah kanan, tutup kurung. Teman-teman jangan lupa klik Ctrl, Shift, dan Enter. Nah, akan muncul semua data. Kita kan sudah mengetahui nilai dari frekuensinya. Kemudian kita harus menjumlahkan nilai dari frekuensi tersebut, nilai-nilai frekuensi tersebut agar mengetahui apakah sama antara jumlah data dengan frekuensi tersebut. Kita menggunakan rumus sama dengan sum blok seluruh data frekuensinya, kemudian tekan enter ya, dan hasilnya sama. Untuk mencari nilai tepi bawah ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan buka kurung nilai interval yang pertama dikurangi dengan 1, kemudian ditutup kurung, lalu ditambah dengan nilai interval yang pertama juga, tutup kurung, dibagi dengan 2. Mendapatkan nilai selanjutnya kita tinggal blok saja dengan cara yang sama seperti yang untuk nilai tepi bawah kita sudah dapatkan. Untuk nilai tepi atas kita bisa menggunakan rumus sama dengan buka kurung nilai interval kolom kedua dijumlah dengan 1, kemudian tutup kurung, ditambah dengan interval baris kedua lagi, tutup kurung, kemudian dibagi dengan 2, lalu klik enter. Sama caranya, tinggal blok saja ada semua, dan nilai tepi atas kita dapatkan. Kemudian frekuensi kurang dari, untuk rumusnya sama dengan frekuensi kelas pertama, lalu klik enter. Nah, untuk kelas keduanya kita gunakan rumus yang berbeda, yaitu sama dengan nilai frekuensi kurang dari yang kelas pertama dijumlahkan dengan frekuensi kelas kedua, lalu klik enter. Kemudian blok saja semuanya dan hasilnya keluar. Dan frekuensi lebih dari, untuk rumusnya sama dengan nilai dari jumlah data dikurangi dengan frekuensi yang pertama, lalu klik enter. Nah, untuk yang kelas keduanya itu rumusnya sama dengan frekuensi lebih dari dikurangi dengan frekuensi kelas kedua, lalu klik enter. Untuk rumusnya sama saja, kita tinggal blok karena rumusnya dari atas sampai bawah sama, jadi kita blok saja. Kemudian yang terakhir adalah mencari nilai titik tengah. Untuk mencari nilai titik tengah, kita gunakan rumus sama dengan buka kurung nilai kelas interval yang pertama yang di sebelah kiri dijumlah dengan yang di sebelah kanannya, tutup kurung, dibagi dengan 2, lalu klik enter. Karena rumusnya sampai ke bawah itu sama, kita tinggal blok saja semua dan kita dapatkan hasilnya.